Kenapa ada babi guling? Ini haram. Korupsi juga haram, Pak. Kenapa takut makan babi? Selamat datang di Manuskrip Papua, tempat kita mengupas tuntas realita di balik layar bumi cendrawasih. Kali ini, kita bongkar bersama kisah horor politik yang mengoyak tanah Papua, berjudul Papua Dicukur Sampai Gundul Jakarta Cuci Tangan, horor politik edisi Kuku Setan dari Istana. Telah terjadi perkosaan, pencurian, atau penggarungan kekayaan alam dari Papua oleh berbagai korporasi nasional secara sistematik, masif, dan ilegal yang diarahkan dari Jakarta. Freeport dipersilahkan terus menguras habis cadangan emas, perak, dan tembaga di Freeport sampai cadangan tambang habis. Jadi betapa tidak adilnya Jakarta melakukan saudara kita di Papua. Karena itu ide melengsarkan Gibran itu sebenarnya sangat baik, sangat baik. Jangan sampai berhenti. Amin Rais, tokoh politik senior yang kalau bicara bisa bikin jurnalis ketik berita sambil elus dada, kembali bersuara. Beliau berkata, berdasarkan data AI, Artificial Intelligence, bukan Ambient Intelligence, 6 provinsi termiskin di Indonesia pada tahun 2024 ada di Papua dan termasuk Nusa Tenggara Timur. Pak Amin naik pitam. Beliau menyimpulkan ada perkosaan terhadap kekayaan alam. Tenang dulu, maksudnya metaforis, oleh korporasi-korporasi asing dan nasional, yang katanya dikomandoi dari Jakarta. Waduh, kenapa Jakarta jadi mirip dalang wayang dalam cerita tragis ini? Pagi, siang, sore, malam, kata beliau. Tambang di Papua digaruk dengan target ekspornya ke luar negeri. Jadi ini berarti tambangnya tidak ada shift istirahat, harus digali terus 24 jam non-stop. Bahkan mungkin sampai cacing yang ada di dalam tanah pun harus buka forum RT baru mereka bilang, ini tambang tiap hari semakin dekat ke rumah kita. Ini bahaya. Selama 10 tahun era Jokowi, kata Pak Amin Rais, perampokan ini masif. Dan puncaknya Pak Amin naik darah karena menurut Menteri ESDM era Jokowi, Arifin Tasrif, Freeport diizinkan mengeruk sampai cadangan habis. Dalam versi Pak Amin Rais Papua lebih mirip stok micin di dapur kos-kosan. Pak Amin heran, kok bisa? Ini rakyat Papua makin marah. Jika hutan gundul, oksigen pasti habis. Lama-lama kemungkinan masyarakat Papua disuruh impor udara dari Swiss. Oksigen akan mirip refill parfum. Jika habis kita harus beli oksigen botolan. Lalu beliau lempar bom terakhir. Ini kenapa malah Freeport yang dimanja, bukan masyarakat Papua? Dan ujung-ujungnya muncul ide, lengserkan Gibran. Ya, lengserkan. Karena menurut beliau, kuku kekuasaan Jokowi masih nempel. Ini agak serem juga ya. Imajinasi ini kayak film horor politik edisi Kuku Setan dari Istana. Sedikit analisis dari manuskrip Papua bahwa fakta kemiskinan di Papua dan Nusa Tenggara Timur memang tidak bisa disangkal. Tapi menyalahkan semua masalah hanya pada Jakarta atau satu pemerintahan tertentu tanpa menyertakan data dan konteks lebih luas, seperti tata kelola lokal, kapasitas sumber daya manusia, dan faktor historis, bisa terkesan menyederhanakan persoalan. Soal Freeport memang benar bahwa kontrak tambang bisa diperpanjang. Tapi apakah masyarakat Papua sama sekali tidak mendapat bagian? Pemerintah menyebutkan bahwa sejak divestasi, Indonesia melalui Inalum sudah memegang saham mayoritas. Namun, pengawasan dan distribusi ke masyarakat lokal patut dikritisi. Inalum adalah singkatan dari PT Indonesia Asahan Aluminium, Persero, sebuah perusahaan BUMN, badan usaha milik negara, yang bergerak di bidang industri peleburan aluminium, dan juga memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya mineral Indonesia, khususnya dalam hal kepemilikan saham tambang besar seperti PT Freeport Indonesia, terkait mengaitkan isu tambang dengan melengsarkan wakil presiden tanpa mekanisme hukum atau prosedur yang jelas, bisa dianggap politisasi isu sosial. Bapak Amin Rais sepertinya coba mengganti menu karena tidak suka sendoknya. Ini tidak nyambung, Pak. Tapi di sisi lain, kekhawatiran terhadap eksploitasi sumber daya alam dan minimnya keadilan untuk masyarakat lokal adalah kritik valid dan perlu didengarkan. Masyarakat Papua layak mendapatkan manfaat langsung dari tanahnya sendiri. Jadi, kalau tambang Freeport terus jalan sampai cadangan habis pada tahun 2061 dan oksigen di Papua tinggal setetes, kemungkinan nanti akan muncul aplikasi baru. Oksigo, pesan oksigen, langsung dari Pegunungan Tengah. Dengan promo, napas 2 kali, bayar sekali. Miris tidak? Intinya, kalau bangsa ini gali tanah, gusur lahan dan lupa berhenti juga lupa berbagi, nanti yang habis bukan cuma tambang, tapi juga rasa percaya dari rakyatnya sendiri. Itulah gambaran pahit di balik kemiskinan dan eksploitasi di tanah Papua. Manuskrip Papua akan terus hadir menyuarakan kebenaran yang sering terlupakan.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Manuskrip Papua. Sekedar mengingatkan, saudara-saudaraku, NKRI sekarang punya 38 provinsi. 6 provinsi diantaranya adalah 6 provinsi di Papua. 6 provinsi itu seperti terlihat dalam gambar. Pertama, Papua Barat dengan ibu kota Manokwari. Kedua, Papua, ibu kotanya Jayapura. Ketiga, Papua Tengah, ibu kotanya Nabire. Keempat, Papua Pegunungan, ibu kotanya Jayawijaya. Kelima, Papua Selatan, ibu kotanya Merauke. Dan keenam, Papua Barat Daya, ibu kotanya Sorong. Kalau kita bicara 6 provinsi termiskin berdasarkan informasi AI, Artificial Intelligence, pada tahun 2024, 6 provinsi itu adalah Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Selatan, Papua, dan yang keenam, Nusa Tenggara Timur. Dari kenyataan ini saja, orang tidak salah bila mengambil kesimpulan bahwa telah terjadi perkosaan dalam arti pencurian atau penggarungan kekayaan alam, natural resources, dari Papua oleh berbagai korporasi asing maupun korporasi nasional secara sistematik, masif, dan ilegal yang diarahkan dari Jakarta. Jadi korporasi-korporasi ekstraktif ini pagi, siang, sore, dan malam menggotong keluar sumber daya alam Indonesia dalam skala masif ke luar negeri. Barang-barang tambang berharga Indonesia sejak dari emas, perak, tembaga, nikel, bauksit, sampai batu bara 24 jam around the clock terus beralih ke luar negeri. Nah, para bupati, gubernur, dan para menteri tahu, tetapi justru bungkam karena sudah memperoleh rezeki haram yang melimpah. 10 tahun zaman Jokowi, perampokan sumber daya alam kita itu berjalan masif, tetapi Jokowi berlagak pilon, seolah tidak tahu, dan kadang-kadang seperti terkaget-kaget. Jokowi dan para menterinya bisa saya katakan punya mentalitas gedibal dan begundal. Ketika kontrak Freeport harusnya habis di tahun 2021, 4 tahun yang lalu, seharusnya sepenuhnya 100% kepemilikan PT Freeport beralih ke Indonesia. Tetapi karena Jokowi bermentalitas gedibal, tidak yakin bahwa para teknolog Indonesia lebih daripada mampu untuk mengelola sendiri tambang Freeport itu, maka Freeport justru diberi IUPK, yaitu izin usaha pertambangan khusus untuk kembali menggarong sumber daya alam yang berupa emas, perak, dan tembaga sampai tahun 2041. Nah, yang lebih menghina bangsa Indonesia adalah rencana Jokowi seperti diuraikan oleh Arifin Tasrif, bahwa Freeport dipersilahkan terus menguras habis cadangan emas, perak, dan tembaga di Freeport sampai cadangan tambang habis. Saya ulangi lagi, sampai cadangan tambang habis. Saya gagal memahami ya, bagaimana mungkin ada manusia-manusia bermentalitas tadi gedibal, begundal, kacung, jongos, ya, budak. Jadi dipersilahkan menghabisi cadangan tambang kita itu sampai habis. Ini cara berpikir gedibal semprul yang tidak mungkin dapat dipahami oleh orang waras. Nah, Jokowi dan Arifin tidak menenggang perasaan saudara-saudara kita di Papua bahwa mereka semakin marah karena sumber daya alam di Papua semestinya pertama-tama diperuntukkan buat masyarakat Papua sendiri, baru kemudian untuk seluruh bangsa Indonesia. Tapi Jokowi dan menteri-menterinya model Arifin ini lebih mengabdi pada kepentingan bangsa asing daripada kepentingan bangsa sendiri. Ya, itu jelas sekali. Cadangan tambang di Freeport akan habis di tahun 2061. Artinya masih ada 36 tahun lagi. Itu cadangan baru habis dan itu dipersembahkan untuk Freeport McMoran. Nah, saudara-saudaraku, ketika Jokowi melakukan pemekaran Papua menjadi 6 provinsi, pemekarannya tidak disiapkan dengan matang. Anggota Komisi 4 DPR dari Papua, Saudara Robert J. Kardinal mengatakan, kini rakyat Papua kecewa dengan pemekaran itu. Mengapa? Karena pembangunan infrastruktur dan sistem pelayanan di daerah otonomi baru itu ternyata masih nihil, nol besar. Kata tokoh ini, gara-gara pemekaran tidak direncanakan dengan baik, maka hasilnya tetap nihil. Sangat menarik pendapat legislator ini, yaitu dia usul mengharap Gibran sebagai wapres segera diperankan. Jangan hanya ketil-ketil dan pelongo-pelongo. Harapan Pak Robert ini sesuai dengan peraturan Presiden nomor 121 tahun 2002, Wapres bertugas mengkoordinasikan penuntasan persoalan hambatan pembangunan di Papua. Jadi sudah ada perpresnya, dibuat pada zaman Jokowi. Jadi ketika Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan menugaskan Gibran untuk memimpin koordinasi persoalan-persoalan yang menyangkut otonomi daerah di Papua, itu memang sudah betul. Jadi Mas Yusril tidak mengada-ada. Hanya saja, apa iya Gibran, anak Bambung, tidak suka kerja keras dan lebih suka berleha-leha, mampu jadi ketua koordinasi persoalan-persoalan berat di Papua.
Pemuda Bambung dan Serbajanggung ini lebih memunculkan keputusasaan daripada menimbulkan harapan. Ingat, hanya sekedar menebang satu pohon tebu saja dengan celurit, itu dia sudah kelihatan payah. Apalagi kalau pohon-pohon besar seperti yang ada di Papua. Nah sekarang memang harapan perbaikan kehidupan saudara-saudara kita di Papua ada di pundak Presiden Prabowo. Kebetulan sekali pada bulan Februari 2025 yang lalu, Presiden Prabowo sudah menegaskan agar pembangunan di 4 provinsi baru di Papua diprioritaskan. Nah, tinggal langkah-langkah konkret segera dilakukan. Kalau Gibran sebagai Wapres tidak mungkin dapat mengemban tugas seperti dimaksud, mungkin ada Menko atau Menteri lain yang dinilai bisa menggantikan si pemuda Bambung dan Serbajanggung itu. Mengapa tidak? Nah, saudaraku, jangan lupa daratan Papua itu sama dengan 22% daratan seluruh wilayah Indonesia. Lebih seperlima daratan Indonesia itu ada di Papua. Nah, sementara budget APBN untuk Papua hanya 2% saja. Jadi betapa tidak adilnya Jakarta melakukan saudara kita di Papua. Karena itu ide melengsarkan Gibran itu sebenarnya sangat baik, sangat baik. Jangan sampai berhenti. Karena kelihatannya Jokowi ini memang masih ada sedikit ya kukunya, kekuasaan itu masih menancap ya, seperti misalnya Sylvester Matutina itu tetap bergembira ria. Jadi yang saya tidak bisa paham mengapa kejaksaan yang katanya hebat itu dengan seorang Silver sendiri itu kalah. Sampai sekarang dia bebas ya, gentangan kemana-mana sambil lempar banyak fitnah ke sana kemari. Tapi tentu saya yakin bahwa mungkin manusia memang terlalu lemah, tetapi Allah yang Maha Kuasa, Maha Esa, Maha Sempurna, tidak bisa tidak akan membuat perhitungan. Manuskrip Papua.